Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan kelima ekonomi teknik. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai evaluasi investasi. Konsep dasarnya seperti ini ya. Investasi merupakan kegiatan yang penting sehingga sebelum direalisasikan memerlukan analisis yang sistematis dan rasional. Ada dua pertanyaan yang cukup signifikan yang harus diajukan sebelum kita mengambil keputusan terhadap suatu investasi. Yang pertama, apakah investasi tersebut memberikan manfaat secara ekonomis terhadap perusahaan? Kemudian yang kedua, apakah investasi yang dimaksud sudah merupakan pilihan yang optimal dari berbagai kemungkinan yang ada? Untuk menjelaskan apakah pilihan yang diambil sudah merupakan pilihan yang terbaik, maka diperlukan suatu analisis pemilihan alternatif melalui evaluasi investasi ini. Sebelum kita masuk pada metode-metodenya, kita ingat kembali bentuk cash flow secara grafisnya ya. Secara umum investasi akan memberikan komponen seperti grafik cash flow di bawah ini. Ada rentang waktu umur investasi ya, kemudian ada tanda panah ke atas yang menunjukkan keuntungan atau pemasukan bagi perusahaan, biasanya dia berupa benefit ataupun nilai sisa. Kemudian yang bagian bawah, arah panah ke bawah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, biasanya dia berbentuk biaya modal, kemudian maintenance, cost-nya, biaya-biaya ataupun overhaul ya. Jadi seperti ini grafik cash flow-nya. Ada berbagai metode dalam mengevaluasi kelayakan investasi, diantaranya yaitu metode net present value atau NPV. Kemudian metode annual equivalent atau AE, metode internal rate of return atau IRR, metode benefit cost ratio atau BCR, dan metode payback period. Nanti kita akan melihat perbedaannya. Pada dasarnya semua metode tersebut ya, kelima metode tersebut ini hasilnya akan konsisten satu dengan yang lainnya. Artinya jika dievaluasi dengan metode tertentu, misalnya NPV, dan metode lainnya akan harus menghasilkan rekomendasi yang sama. Tetapi mungkin informasi spesifik yang dihasilkan tentu akan berbeda. Misalnya NPV lebih mengetahui ke nilai present saat ini untuk penganggaran modal. Sedangkan AE lebih ingin mengetahui sebaran cash flow di sepanjang umur investasi ya. Tetapi hasil akhir yang direkomendasikan harusnya sama ya. Dalam prakteknya, masing-masing metode sering digunakan bersamaan dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terhadap perilaku investasi tersebut. Jadi, metode-metode ini saling melengkapi. Biasanya, jika suatu investasi ya, kita coba dengan metode NPV untuk lebih menguatkan, jadi kita lebih mendapatkan gambaran yang komprehensif, yang lebih lengkap, maka kita akan menggunakan annual equivalent ataupun benefit cost ratio. Tapi sekali lagi hasil rekomendasinya akan sama. Kita masuk ke metode net present value. Oke, dari kata-katanya sudah bisa kita lihat ya bahwa net present value merupakan metode menghitung nilai bersih investasi pada waktu sekarang, present ya. Asumsi nilai sekarang ini menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat dilakukannya evaluasi atau periode tahun ke-0 ya. Jadi aliran transaksi yang ada di sepanjang umur investasi maupun yang ada di akhir investasi yang ada di tahun tertentu kita pindahkan ya, kita pindahkan ke waktu ke-0. Jadi waktu present. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada grafik cash flow, ada benefit, nilai sisa, ada biaya modal atau investasi, ada biaya cost perawatan dan maintenance ya, ada di sini. Kemudian
cash flow yang menyebar di sepanjang umur investasi ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke periode tahun ke-0 ya. Jadi nilai sisa kita pindahkan, cash flow, annual benefit kita pindahkan, annual cost kita pindahkan, kemudian ada biaya overhaul kita pindahkan juga semuanya ke tahun ke-0 ya, pada masa sekarang. Dengan demikian, metode NPV ini pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke awal waktu investasi atau periode 0 atau kondisi present dengan menerapkan konsep ekivalensi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, untuk apa sih net present value ini ya? Net present value ini biasanya digunakan untuk penganggaran modal. Jadi untuk menganalisis profitabilitas dari sebuah investasi. Untuk memudahkan kita mengetahui apakah investasi yang hendak kita lakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Ya, misalnya analogi sederhananya, kita ingin menginvestasikan uang kita pada suatu bentuk usaha, kemudian kita prediksi berapa cash flow-nya hingga tahun tertentu, berapa benefit, berapa cost-nya, kemudian berapa sih nilai sisa dari aset-aset kita prediksi itu. Kemudian kita berikan nilainya. Tentu saja kita akan bertanya ya, apakah nilai sisa ini ya, yang saat kita sebut misalnya nilai sisa aset kita 50 juta pada masa sekarang angkanya tinggi, tapi pada saat di masa yang akan datang apakah nilainya sama tingginya. Jadi kita ingin melihat apakah nilai sisa di masa yang akan datang cukup worth it ya, apabila kita ekivalensikan nilainya di masa sekarang. Begitu pula dengan benefit yang akan terjadi di tiap tahunnya hingga umur investasi. Jadi kita ingin tahu nih, berapa sih penganggaran modal kita, apakah cash flow yang nanti kita prediksikan itu nilainya cukup worth it di masa sekarang, nilai sisanya cukup tinggi, apakah nilai sisanya dapat memberikan keuntungan atau tidak. Jadi ini berkaitan dengan penganggaran modal kita juga ya. Apakah modal ini memberikan keuntungan untuk di masa depan. Istilahnya seperti itu ya. Metode ini mempertimbangkan risiko arus kas yang masuk dan yang keluar di masa yang akan datang sehingga pengembalian modal dapat terlihat dengan jelas ya. Kemudian hasil perhitungan digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari aliran pembayaran di masa depan. Sudah dijelaskan ya tadi, kita mempunyai benefit di masa yang akan datang, apakah benefit tersebut nilainya memberikan keuntungan di tahun misalnya ada benefit di tahun ke-10, apakah memberikan keuntungan terhadap modal yang sudah kita keluarkan di saat sekarang. Kemudian membantu mengambil keputusan besaran investasi di masa depan serta mengetahui nilai masa depan yang bisa menghindari kerugian investasi. Kemudian ada istilah PWB dan PWC. PWB merupakan present worth benefit dan PWC merupakan present worth of cost. Jadi suatu cash flow investasi tidak selalu dapat diperoleh secara lengkap, yaitu terdiri dari cash out dan cash in. Tapi mungkin dalam hal-hal tertentu yang diukur hanya aspek biaya atau benefitnya saja. Contoh, jika kita ingin memperbaiki suatu fasilitas produksi, sehingga yang kita hitung hanya komponen biayanya saja, sedangkan komponen benefitnya tidak dihitung karena merupakan rangkaian dari suatu sistem tunggal ya, perbaikan. Jika demikian, maka cash flow tersebut hanya terdiri dari cash out atau cash in. Cash flow yang benefit saja disebut present worth of benefit atau PWB, dan sedangkan jika yang diperhitungkan hanya cash out atau cost, kita sebut dengan present worth of cost atau PWC. Dan NPV ini merupakan perolehan dari present worth benefit dikurangi present worth cost. Jadi ini adalah rumus-rumus untuk mendapatkan nilai NPV ya. Jadi PWB atau present worth benefit merupakan jumlah dari cash flow benefit ya. Sedangkan PWC merupakan, ini PWC ya.
TWC merupakan jumlah dari cash flow cost atau cash flow pengeluaran yang sifatnya negatif. Dan NPV ini merupakan benefit dikurangi cost, intinya seperti itu ya. Kriteria keputusan, jadi untuk mengetahui apakah rencana investasi tersebut layak secara ekonomis atau tidak, diperlukan suatu ukuran atau kriteria tertentu dalam metode NPV ini. Kriterianya adalah sebagai berikut. Jika NPV lebih dari 0, artinya investasi akan menguntungkan atau layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika NPV kurang dari 0, artinya investasi tersebut tidak menguntungkan atau tidak layak untuk dijalankan. Jika investasi tersebut dinyatakan layak, maka direkomendasikan untuk dilaksanakan investasi itu. Namun jika tidak layak, maka rencana tersebut tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan. Namun, layak atau tidaknya suatu rencana investasi belumlah keputusan akhir dari suatu program investasi. Seringkali pertimbangan-pertimbangan tertentu ikut pula mempengaruhi keputusan yang diambil. Misalnya proyek-proyek pemerintah ya, walaupun sudah dihitung-hitung itu analisis secara kelayakan secara ekonomis, tapi ada beberapa nilai-nilai tertentu, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu yang hasilnya walaupun tidak memberikan keuntungan tapi harus dijalankan. Misalnya jembatan, ada beberapa jembatan di daerah yang tidak ditarik pungutan tapi memang harus diadakan proyek tersebut untuk memudahkan mobilisasi masyarakat tersebut di wilayah tersebut. Kita masuk ke contoh soal dari net present value ini. Contohnya lah ya. Contohnya, Bapak semangat ingin membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasi 120 juta. Kemudian untuk mengoperasikan investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata 10 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, dari hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata 30 juta rupiah per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 8 tahun, kemudian aset dapat dijual 50 juta rupiah. Selain itu, pada tahun kelima akan ada perawatan berat atau overhaul dengan biaya 15 juta rupiah. Kita disuruh mengevaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suku bunga rata-rata selama umur investasi 12% per tahun. Jadi di sini kita uraikan, kita buat grafik cash flow-nya, kemudian kita persiapkan tabel suku bunganya ya. Kita uraikan, jadi ini investasi 120 juta, annual benefit-nya ya. Ada kata-kata pemasukan rata-rata 30 juta. Maka kita definisikan pemasukan rata-rata ke annual benefit ya, 30 juta per tahun. Kemudian biaya operasional rata-rata 10 juta. Maka kita sebut dia annual cost atau biaya tahunan ya, 10 juta rupiah per tahun. Kemudian aset dapat dijual, artinya aset tersebut ada nilai sisa 50 juta rupiah. Di tahun kelima akan ada perawatan berat atau overhaul. Ini adalah overhaul 15 juta. Kemudian umur investasi adalah 8 tahun dan suku bunga adalah 12% per tahun. Pertama-tama kita buat grafik cash flow-nya untuk memudahkan kita membagi yang mana panah ke atas, yang mana panah ke bawah. Artinya mana yang bernilai positif dan mana yang bernilai negatif. Ini adalah garis waktunya dimulai dari 0 hingga ke 8 karena umur investasi 8 tahun. Kemudian di tahun ke-0 ada pengeluaran modal, yaitu biaya investasi sebesar 120 juta, panah mengarah ke bawah karena kita mengeluarkan biaya investasi. Kemudian adanya annual benefit ya. Ada annual benefit 30 juta per tahun. Jadi dia dimulai dari tahun pertama ya. Tahun pertama yang perlu diperhatikan karena dia dimulai dari tahun pertama ya, tidak
dari tahun ke-0, karena tahun ke-0 dia baru mengeluarkan biaya investasi. Jadi proses transaksi akan ada di tahun ke-1 hingga tahun ke-0 hingga akhir tahun ke-1. Jadi dimulai dari tahun ke-1 hingga tahun ke-8 ada annual benefit. Sama ya, 30 juta. Jadi arah panahnya ke atas, besarannya juga sama. Panjangnya sama. Kemudian di akhir investasi ada tambahan panah ke atas, yaitu nilai sisa 50 juta. Ya. Kemudian ada annual cost di sini, artinya tanda panah ke bawah, besarannya juga sama, yaitu 10 juta rupiah. Yang perlu diperhatikan ada overhaul atau biaya perawatan berat di tahun kelima sebesar 15 juta rupiah. Panahnya ke bawah artinya nilainya negatif. Ini merupakan pengeluaran kita. Dan ini adalah suku bunga 12%. Kita sudah menggambarkan grafik cash flow-nya. Kita bisa menentukan mana yang benefit dan mana yang cost. Karena NPV merupakan present worth benefit dikurangi present worth cost. Jadi benefit dikurangi cost. Oke, ini ya. NPV merupakan cash flow dari benefit dikurangi cost ya. Ini cost akan bernilai negatif ya, karena benefit minus cost ya. Ini adalah costnya, investasi, kemudian annual costnya negatif, overhaulnya juga negatif. Annual benefit keuntungan positif ya. Nilai sisanya salvage-nya positif. Oke, hanya ada itu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa menguraikan di sini yang mana negatif. Annual benefit positif ditambah nilai sisa dikurangi investasi dikurangi annual cost dikurangi overhaul. Ini teman-teman uraikan dulu di sini. Net present value artinya kita akan mengkonversikan ke nilai saat ini. Kalau kita konversikan ke nilai saat ini, maka presentnya present to annual, present to future, maka present ini ditulis terlebih dahulu ya, present to annual untuk annual benefit. Kemudian untuk nilai salvage ini present to future karena dia merupakan nilai di masa depan ya, di akhir umur investasi. Kemudian ingat juga ya, annual cost merupakan uniform series, jadi kaitannya dengan annual, jadi present to annual. Kemudian overhaul ini ada di tahun kelima, dia juga pengeluaran yang sifatnya akan dikeluarkan di masa yang akan datang, maka overhaul itu kita masukkan dia ke present to future ya. Oke. Ini teman-teman jangan sampai salah karena ini merupakan pembacaan tabel ya. Jadi ini kita lihat tabel. Ini adalah suku bunga dan ini adalah umur periode investasi ya. Tinggal dimasukkan, investasinya 120, annual benefitnya 30, annual costnya 10, nilai sisanya 50, overhaulnya 15 juta ya. Ini masukkan 120, ini tidak perlu dikonversikan karena dia memang sudah ada di tahun ke-0. Yang perlu kita konversikan adalah cash flow yang merata. Ini kan mau kita tarik semuanya ke tahun ke-0 ya. Ini juga annual cost-nya mau kita tarik. Overhaul juga semuanya akan kita tarik tahun ke-0, artinya annual cost-nya harus ada pengali terhadap present, nilai sisa juga harus ada pengali terhadap nilai present, overhaul-nya juga harus ada pengali, kecuali investasi tidak ada pengali karena dia sudah terletak di tahun ke-0 ya. Jadi harus kita kalikan faktor bunga presentnya. Faktor bunga presentnya ini ya, jangan sampai salah. Kalau yang diminta present maka present dulu. Present to annual, present to future. Oke, present to annual, present to future. Oke. Ini tinggal teman-teman lihat di tabel ya. Di sini tidak saya cantumkan, ini tinggal teman-teman lihat di tabel dengan suku bunga 12, kemudian
nilai P per A-nya silahkan dicek sendiri dengan umur periode 8 tahun. Ini kalau dilihat dari tabel ini nilai faktor bunga presentnya. Kemudian kalau lihat di tabel ini adalah faktor bunga present, kemudian ini juga lihat di tabel, dan ini juga lihat di tabel ya. Gampang sebenarnya. Hasilnya adalah minus 9.956. Karena NPV bernilai minus kurang dari 0, maka investasi tersebut tidak layak secara ekonomis atau unfeasible dan tidak direkomendasikan untuk diterapkan. Oke, kita masuk contoh kedua. Contoh kedua ini hampir sama dengan contoh yang pertama, hanya di sini ada gradien ya. Kita coba suatu rencana investasi dengan cash flow sebagai berikut. Ada biaya investasi 50 juta, kemudian ada annual benefitnya, ada annual cost-nya, ada gradient cost-nya. Dan nilainya negatif, artinya gradient cost-nya ini semakin tahun semakin berkurang ya untuk cost-nya. Kemudian nilai sisa 10 juta, umur investasinya 8 tahun. Kita diminta untuk mengevaluasi kelayakan investasi tersebut jika suku bunganya 8% per tahun. Kita buat grafik cash flow-nya untuk memudahkan kita membagi transaksi-transaksi ini. Jadi mana yang termasuk benefit yang bernilai positif dan mana yang termasuk cost yang bernilai negatif. Ini penting ya. Jadi bentuk cash flow-nya kan seperti ini ya. Ada garis waktu, kemudian tanda panah ke atas merupakan benefit, annual benefitnya sama ya, tidak ada gradien di benefit 15 juta, jadi sama rata. Kemudian di akhir umur investasi ada nilai sisa 50 juta, ada tambahan lagi. Kemudian di bagian bawah untuk tanda panah ke bawah ada investasi 50 juta ya. Kemudian ada cost 5 juta per tahun. Yang harus diperhatikan di sini ada gradient cost. Jadi tiap tahun ini cost-nya akan berkurang sebesar 300.000 ya. Jadi harusnya ini karena tipis ya, harusnya bentuknya akan seperti ini. Ya, semakin berkurang cost-nya. Kemudian ada nilai sisa. Oke. Sudah dapat ya. Jadi kita lihat NPV di sini. Annual benefit ditambah nilai sisa dikurangi investasi dikurangi annual cost. Yang perlu diperhatikan gradient cost-nya. Kalau kita kurangi maka artinya dia bertambah ya, dia menambah nilai cost-nya, tapi di sini gradient cost-nya itu semakin berkurang, artinya ada pengurangan terhadap cost, maka gradient cost-nya kita kasih tanda positif gradient. Beda kalau gradient cost-nya ini tidak ada minus di sini ya, artinya cost-nya akan bertambah tiap tahun. Nah, kalau seperti itu maka gradiennya kan negatif di sini. Karena gradiennya negatif, artinya berkurang, maka di formula NPV-nya akan bernilai positif. Oke, kita sudah dapat ini ya formula dasar dari NPV, maka yang perlu kita cari, yang perlu kita kalikan dengan faktor bunga present adalah ini, dan ini ya. Kita masuk ke sini, tadi investasi tetap, kemudian annual benefit, present to annual, faktor bunga presentnya, kemudian self-hedge present to future, kemudian annual cost-nya present to annual, kemudian gradiennya adalah present to gradient ya. Umur investasinya 8, suku bunganya 8 ya. Ini masukan, ini biaya investasi, annual benefitnya, self-hedge-nya, annual cost, ini adalah gradient. Kemudian faktor bunga present, tinggal teman-teman lihat di tabel suku bunga dengan nilai suku bunga 8%. Di situ ada N-nya berapa, 8 tahun,
ditarik terhadap P per A berapa hasilnya ini, ditarik terhadap P per F, kemudian P per A ini, dan ini per P per G. Hasilnya adalah 18,21 juta. Karena NPV-nya bernilai positif atau lebih dari 0, maka rencana investasi tersebut direkomendasikan atau layak secara ekonomis. Oke, demikian materi mengenai net present value. Kita sambung di part keduanya, annual equivalent. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.